Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi Rabu 3 Agustus 2022. Buat teman-teman nih yang belum tahu apa itu Dokter Uner TV, yaitu suatu platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana kami akan selalu menyajikan berbagai informasi di setiap minggunya seputar kesehatan. Untuk itu terus ikuti akun channel YouTube Dokter Uner TV dan juga akun Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Ovinada Saputri sebagai host pada kegiatan sore hari ini. Nah, teman-teman, edisi Dokter Edukasi sore ini spesial sekali karena pada hari ini kita sekaligus merayakan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli setiap tahunnya. Nah, hepatitis sendiri adalah suatu peradangan pada liver atau hati, di mana tahun ini WHO telah menyatakan untuk tema besarnya yaitu Bringing Hepatitis Care Closer to You, Hepatitis Cannot Wait, yaitu suatu aksi global di mana kita harus memberikan hak-hak kepada para pasien untuk segera mendapatkan akses kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, pada sore hari ini kita akan membawakan suatu topik yang menarik seputar hepatitis, yaitu eliminasi virus hepatitis untuk masa depan bebas hepatitis pada ibu dan anak-anak. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, tetapi ditemani oleh narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa yang juga ahli di bidangnya masing-masing. Beliau-beliau ini adalah staf pengajar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Izinkan saya untuk membacakan nama dan profil masing-masing narasumber dan moderator. Untuk narasumber pertama adalah Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi Finasim dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Sutomo. Narasumber kedua adalah Dr. Muhammad Ilham Aldika, spesialis obstetri ginekologi konsultan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi RSUD Dr. Sutomo. Dan narasumber yang ketiga adalah Dr. Bagus Tio Budi, spesialis anak konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Sutomo. Dan sekaligus acara sore hari ini juga akan dimoderatori oleh Dr. Ulfa Kolili, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi dan hepatologi Finasim dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Sutomo. Nah, untuk itu langsung saja nih kita sapa ke beliau-beliau ini yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat sore, dokter. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah kabar baik, Dokter Ovin. Ya, insya Allah sehat selalu ya dokter. Nah, sebelumnya ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak dokter karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir di tengah-tengah sahabat Dokter Uner TV dan akan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan untuk teman-teman Dokter Uner TV seputar hepatitis nih dokter. Nah, langsung saja nih dokter, nggak usah berlama-lama lagi nih. Kita akan mulai sesi talk show atau diskusi seputar eliminasi virus hepatitis untuk masa depan bebas hepatitis pada ibu dan anak. Untuk itu, acara kali ini saya serahkan kepada moderator yaitu Dr. Ulfa Kolili. Kepada Dr. Ulfa Kolili dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Dr. Ulfa Kolili, SPPD KGEH yang kali ini bertindak sebagai moderator. Kegiatan kami kali ini masih terkait dengan rangkaian peringatan Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 Juli. Di mana kita tahu bahwa sampai saat ini hepatitis masih merupakan suatu masalah kesehatan di dunia. Kemudian kita tahu bahwa WHO menyatakan bahwa sebagian besar infeksi hepatitis itu adalah penyakit ringan, bahkan tidak terdeteksi. Namun pada beberapa kasus itu adalah merupakan infeksi yang berat sampai timbul komplikasi sehingga fatal. Data tahun 2019 tercatat 78.000 kematian yang terjadi di seluruh dunia akibat infeksi virus hepatitis A sampai E. Kegiatan kita kali ini akan temanya adalah fokus pada virus
hepatitis B. Temanya adalah untuk eliminasi virus hepatitis B, masa depan bebas hepatitis untuk ibu dan anak. Sehingga menyambung dari tema itu kita datangkan 3 narasumber, yaitu dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, kemudian dari obstetri dan ginekologi, dan terakhir adalah dari pediatri mungkin. Jadi tadi sudah diperkenalkan, mungkin kali ini akan kami tanya jawab dulu dengan salah satu narasumber, yaitu dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, yaitu Dr. Umi Maimunah SPP DKG Hafinasim, yang akan menerangkan dengan keterkaitan dengan hepatitis ini. Saya mulai ke Dr. Umi ya dok ya. Silakan. Oke. Monggo, Dok, ini mungkin ada, saya mewakili pertanyaan dari audiens ataupun masyarakat awam. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hepatitis itu? Seberapa bahaya hepatitis itu, sehingga kenapa kok dibuat khusus ada peringatan Hari Hepatitis Sedunia? Mungkin Dr. Umi bisa menerangkan pada kami, para audiens. Ya, terima kasih Dr. Ulfa. Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya, para teman sejawat kita yang ada di sini ini, dan para audiens yang hari ini sedang atau sore ini sedang ikut mendengarkan acara Dr. Uner TV ya. Yang dimaksud dengan hepatitis itu, itis itu radang, jadi radang di liver ya, bukan sakit hati seperti biasanya, aduh sakit hatiku, bukan ya. Itu hati itu ada di perut sebelah kanan atas, itu sedang radang, mengalami keradangan, bisa karena infeksi, bisa karena yang bukan infeksi ya. Terus kenapa kok sampai ada Hari Hepatitis Sedunia? Hari Hepatitis Sedunia itu sejarahnya dari pakar hepatitis, yaitu Bapak Blumberg ya, itu yang penemu hepatitis B tahun 1967. Beliau menemukan adanya hepatitis B, terus 2 tahun kemudian beliau menemukan vaksin terhadap hepatitis B. Yang diketahui hepatitis B itu bahaya komplikasinya menjadi sirosis, yaitu perut yang mengkerut, atau menjadi kanker hati. Itu yang akan terjadi angka mortalitas atau angka kematian yang tinggi, yang sampai sekarang diinfokan dari lamannya WHO itu tiap 30 detik itu ada kematian karena hepatitis. Nah, itulah sehingga WHO mencanangkan untuk memperingati Hari Hepatitis Sedunia hingga sekarang ini adalah tahun ke-13. Begitu Dr. Ulfa. Oke, baik. Jadi ini mungkin ya dok ya yang perlu dicermati. Jadi mungkin istilah hepatitis ini tadi sudah disebut oleh Dr. Umi. Jadi memang prinsipnya keradangan pada organ yang liver, atau kita sebut hepatnya disebut hepatitis. Kemudian ini dok, kira-kira ada berapa jenis virus hepatitis yang dikenal sampai saat ini, termasuk bagaimana penularannya? Ini yang mungkin sangat penting kita sampaikan. Iya, terima kasih. Virus hepatitis yang sekarang ini ada dan ada pemeriksaan laboratoriumnya itu A sampai E ya. Virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sebenarnya ada lagi virus G, T, T, ada juga yang lainnya, cuman masih belum ada alat pemeriksaan yang bisa diperiksakan dengan kita misalnya memeriksakan di laboratorium. Itu yang lain belum ada, hanya A sampai E. Itu pun yang sudah established hanya A sampai C, A, B, C saja, yang kalau kita misalnya ingin memeriksakan hepatitis A atau hepatitis B atau hepatitis C itu ada. Sedangkan yang D dan E itu ada, tapi kita masih belum, karena masih kadang-kadang dikirim ke center yang lebih tinggi untuk pengadaan pemeriksaan itu, karena kasusnya jarang yang D dan E ya. Penularannya dibedakan 2 macam dari A sampai E itu. Yang sama yaitu B, C, dan D ya. D itu bisa hidup di manusia kalau dia menumpang ada virus hepatitis B di dalam tubuh manusia tersebut. Dan kan A dan E sama, penularannya lewat makanan dan minuman, jadi lewat dari mulut sampai keluar lewat dubur. Beda dengan B dan C yang penularannya lewat darah. Jadi kalau ada kontak darah dengan darah itu angka penularannya sangat tinggi. Demikian Dr. Ulfa. Oke, jadi ini mungkin yang paling penting kita garis bawahi ya dok ya, artinya ada yang fekal oral, tadi ada yang lewat darah. Kemudian mungkin kalau kadang-kadang ada masyarakat bertanya tentang yang apakah hubungan seksual itu juga mempengaruhi, dan kira-kira yang hepatitis mana itu dok yang sering kadang-kadang ditanyakan? Itu biasanya
sering karena kontak darah ya, berarti ada perlukaan di daerah hubungan seksual itu bisa menular. Kalau yang satu kena hepatitis B atau C, maka akan tertular yang satunya. Dan juga dengan cairan tubuh itu juga, meskipun angka kejadiannya cairan tubuh tertular itu lewat cairan tubuh itu lebih sedikit, lebih banyak lewat darah. Jadi hindarilah kontak darah, misalnya ada perlukaan seperti itu. Dan tadi yang berikutnya, apa pertanyaannya? Yang berikutnya gini, kira-kira siapa saja orang-orang yang beresiko, Dok? Bukan Dan apakah bukan yang tadi? Yang tadi lewat Iya. hubungan seksual tadi? Lewat darah, penularannya lewat darah. Sedangkan yang hepatitis B, A dan E itu lewat makanan dan minuman seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan yang lain, Dok, siapa saja sih orang-orang yang memiliki resiko terkena hepatitis tersebut, dan apakah bisa istilahnya kita tahu ciri-cirinya yang punya potensi resiko tertular atau terkena tadi? Salah satunya kita ini orang tenaga kesehatan ini. Betul. Ya, kami ini tenaga kesehatan ini sangat berisiko untuk tertular ya. Terus orang yang misalnya menolong persalinan, bidan atau dokter kandungan ya. Terus juga misalnya gigi ya, hati-hati kalau ada perlukaan dokter gigi dan pasiennya hepatitis itu juga bisa. Terus juga hati-hati juga pasien-pasien yang narkoba itu suntik-suntikan itu hati-hati, itu bisa menularkan itu ya, menularkan sekali. Terus yang terutama ibu hamil yang punya hepatitis B itu mudah tertularkan ke bayinya, mudah menularkan ke bayinya, dan angka penularannya cukup tinggi. Dikatakan kalau HbA1c-nya positif bisa sampai 90% itu turun penularannya. Jadi cukup tinggi sekali, sehingga pemerintah mencanangkan untuk menyetop hepatitis B itu terutama dari transmisi atau penularan dari ibu ke anak itu. Nanti itu ada dokter Bagus yang pakarnya anak-anak, ada dokter Aldi yang dari kandungan juga. Oke, berarti kalau seandainya ada menanyakan apakah ada ciri-cirinya, berarti tidak ya, Dok, tapi kita bilang faktor resiko populasi tertentu ini punya tapi terutama yang tadi ibu hamil sangat potensi menularkan ke bayi yang mau dilahirkan. Dan itu sekarang bisa diobati, ada nanti pengobatannya dari kami penyakit dalam atau bagian di bidang hepatologi akan memberi obat pada ibu hamil yang sedang terkena HbA1c positif, itu bisa kami beri obat supaya tidak tertular ke bayinya. Oke. Ya, betul. Terus ini, Dok, ada yang menanyakan kira-kira apa saja tanda dan gejala jika seseorang itu terkena hepatitis, bisa enggak kita mengenali? Ataukah silent tanpa gejala atau gimana? Betul, Dokter Ulfa. Untuk hepatitis A itu biasanya gejalanya sangat kelihatan sekali, istilahnya full blown ya. Dia ada 3 fase ya, fase prodromal ya. Itu biasanya dia seperti flu-like syndrome, mual, sebah, mual, ada demam seperti itu ya. Habis gitu dia fase ikterik, jadi matanya kuning, badannya kuning, karena pemeriksaan SGOT-GPT-nya sangat tinggi, transaminasenya tinggi. Setelah itu baru fase penyembuhan, turun semua, kuningnya turun, SGOT-GPT-nya turun, dan dia mulai membaik. Tetapi beda dengan yang hepatitis B dan C. Hepatitis B dan C itu gejala awalnya saat akutnya itu tidak kelihatan, sering disebut insidious ya. Tidak ada gejala, tanpa gejala. Tahu-tahu datang ke dokter sudah kasih tes, perutnya besar ya, sudah muntah darah atau perutnya mengeras, kanker hati, seperti itu. Itulah yang bahayanya, sehingga sejak awal tidak terdeteksi kalau dia ini sudah kena hepatitis. Karena akutnya hanya 6 bulan, setelah lewat 6 bulan itu sudah kronis. Beda dengan hepatitis A, makanya tidak ada program dari pemerintah untuk hepatitis A yang lebih agresif seperti B dan C, karena A ini tidak ada kronisnya untuk menjadi sirosis atau kanker hati, itu tidak ada. Demikian, Dokter Ulfa. Oke, intinya kalau hepatitis A itu justru nampak sekali ya, Dok, biasanya kuning dan orangnya bisa memang bisa lemah. Kemudian yang tadi yang B sama C yang kadang-kadang justru sering tidak kelihatan ya, tahu-tahu sudah komplikasinya yang kelihatan. Betul. Jadi perutnya membesar, buncit, yang terisi cairan itu ya, atau malah membesar keras karena ada tumor di livernya. Oke. Dan memang yang sering diceritakan, kadang-kadang pasien bercerita taunya hepatitis B atau C ketika MCU, general check up atau pas itu ya, Dok, sering ketika mau donor ditolak, atau sedang cek positif, mau kenaikan pangkat ya, atau mau ngelamar pekerjaan, atau mau sekolah dan sebagainya, itu yang baru ketahuan tanpa ada gejala. Oke. Kemudian kira-kira, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari audiens.
pemeriksaan apa yang perlu dilakukan untuk mendiagnosa hepatitis? Mungkin yang untuk yang paling gampang yang Ya, dipedomi betul ya. Pada acara Hari Hepatitis Sedunia ini temanya adalah mendekatkan layanan kesehatan untuk pasien-pasien hepatitis ya. Jadi kalau sudah tahu hepatitis, bagaimana pengobatannya itu bisa lebih dekat ke layanan kesehatan difasilitasi ya. Yang belum pun akan dideteksi dini. Ya, nanti ada pemeriksaan kalau hepatitis B itu HBsAg, kalau hepatitis C itu nanti anti HCV. Itu minimal itu ada. Setelah itu ada nanti bisa dirujuk ke spesialis penyakit dalam atau ke hepatolog ya, gastroenterohepatologi seperti kami ini untuk tindak lanjut setelah ketahuan hepatitis B atau hepatitis C. Tapi kalau hepatitis A biasanya sudah kelihatan penyakitnya tadi sudah kuning ya, seperti demam dan sebagainya. Tapi kalau B dan C itu tidak ketahuan kalau tidak dicek dulu laboratorium hepatitis HBsAg atau anti HCV. Demikian, Dr. Ufa. Oke, baik. Mungkin jadi kalau tadi bisa digarisbawahi tadi kalau untuk B HBsAg itu ya, Dok, ya, sama untuk C betul. anti HCV. Iya, itu dua itu ya. Yang paling penting kalau hepatitis A tadi IgM anti HAV tadi dengan kondisi klinisnya sudah full blown nampak. Terus kemudian ini, Dok, kira-kira apa saja komplikasi hepatitis yang bisa terjadi ketika jangka panjang? Ya. Mungkin bisa diterangkan. Itu seperti yang tadi saya katakan, pada saat sekarang misalnya kita tertular, maka 20 sampai 30 tahun lagi kita bisa mengalami sirosis atau sirosis itu yang perutnya mengecil ya, mengkerut karena livernya mengkerut, mengalami fibrosis ya, atau menjadi kanker hati yang perutnya mengeras ya, itu angka kematiannya tinggi. Selain itu kalau misalnya diobati pun dia akan sering berobat, sering datang ke dokter karena dia misalnya albuminnya rendah, sering sakit, kena infeksi ya, sering muntah darah sehingga biaya hidupnya cukup tinggi untuk menangani pasien sirosis, belum dia akan sering tidak masuk kerja ya, akan sering istirahat juga, makan juga tidak mau. Itu komplikasi-komplikasi yang mengeluarkan biaya tinggi dan juga mengganggu aktivitas diri. Sedangkan kanker hati juga begitu, biasanya kalau sudah kanker hati angka mortalitasnya juga tinggi ya. Itulah makanya kita inginnya menghindari jangan sampai ke sana. Selain itu juga stigma masyarakat ya. Biasanya orang sudah depresi, aku hepatitis B, stigma masyarakat, dihindari masyarakat, takut tertular hepatitis B ya. Itu depresi, itu masih ada, masih terjadi seperti itu. Bahkan nanti ada seorang calon mantu ya ditolak sama mertuanya karena dia hepatitis B. Nah, itu sangat kasihan sekali. Bahkan juga sama calonnya sendiri, dia itu sudah kenal lama, setelah mau menikah itu screening ada hepatitis B. Nah, itu terus jadi gonjang-ganjing untuk pernikahannya. Itu juga jadi kasihan ya. Memang harus diberitahu sebelumnya ya untuk premarital itu ya, premarital counselingnya itu. Demikian, Dr. Ufa. Oke, baik. Artinya berarti komplikasi tadi liver mengeras dan mengecil, sirosis sama untuk terjadi resiko kanker hati tadi ya, Dok ya. Termasuk tadi yang menarik sekali Dr. Umi sudah membahas gimana yang krusial tuh kadang hepatitis B bisa menjadi istilahnya problem tertentu. Calon menantu ditolak oleh calon mertua itu nanti insya Allah ke depan itu nanti bisa diatasi, bukan menjadi problem sendiri ya, Dok ya. Iya, betul, itu sangat menarik nanti terkait dengan juga dengan opsi dengan anak nanti terkait itu. Ini kemudian pertanyaan berikut, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan hepatitis khususnya pada populasi yang beresiko, Dok? Iya. Betul, Dr. Ufa. Kan pemerintah atau WHO menyanangkan tahun 2030 itu kita bebas hepatitis ya. Dan itu nanti akan bergembira karena penularannya dari ibu ke anak. 90% tertular dari ibu ke anak, sehingga yang menjadi kronis itu pada saat baru lahir terkena positif itu akan jadi kronis. Jadi 20-30 tahun pada masa remaja ini dia sudah kena hepatitis, itu yang kasihan. Tapi dengan program pemerintah nanti bahwa akan ada terapi ibu hamil yang HBsAg positif, HbEAg positif, diterapi dengan obat-obat antivirus selama hamil trimester ketiga sampai melahirkan 3 bulan pertama itu diberi itu untuk menghindari terjadinya penularan ke bayinya, dan juga bayinya nanti setelah lahir diberi HBIg yaitu serum pasif ya, vaksin pasif, jadi sudah dapat kekebalan langsung.
dan dapat vaksin hepatitis B sejak 0 hari ya, 12 sampai 24 jam setelah melahirkan, sampai berikutnya 3-4 kali vaksin. Kalau itu dijalankan maka 95% akan berkurang penularannya. Jadi kurang dari 5%, sehingga kita bisa bergembira. Ibu ini yang sakit hepatitis B ini bisa bergembira anaknya terhindar dari hepatitis B, sehingga sudah tidak ada lagi besan yang menolak, tidak ada lagi jabatan yang ditolak, tidak ada lagi sekolah yang menolak juga. Jadi ini semuanya bisa bergembira dan aktivitas juga lebih bagus lagi. Demikian, Dok. Ya, terima kasih Dok, karena betul kadang-kadang sering masih kita jumpai fenomena istilahnya institusi tertentu ya Dok, orang dengan HBsAg itu termasuk dianggap momok, sehingga kadang istilah tadi dikucilkan atau menjadi posisi-posisi tertentu. Itu juga mungkin menjadi tugas kita untuk sosialisasi. Oke. Kemudian tadi ya Dok, untuk tadi sudah bagaimana pencegahan untuk penularan tadi khususnya dari ibu hamil ke anak tadi. Mungkin nanti ini tema itu yang nanti akan bersambung kepada dua narasumber yang lain, yaitu Dr. Aldika dan Dr. Bagus. Terima kasih Dr. Umi untuk jawaban-jawaban pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berikutnya ke narasumber kedua, Dr. Muhammad Ilham Aldika SPOK Konsultan. Gimana Dok? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Dr. Ulfa, matur nuwun atas kesempatannya. Oke, ini ada banyak pertanyaan Dok. Ini kira-kira Dr. Aldi, apa penyebab tersering ibu hamil itu terkena hepatitis dan apa faktor resikonya tadi Dok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Dr. Ulfa. Jadi sebenarnya kalau untuk penularannya sebenarnya tidak berbeda ya dengan yang dijelaskan oleh Dr. Umi tadi, bahwa ibu hamil pun sama dengan wanita tidak hamil, berisiko tertular baik pada saat dewasa atau pada saat masih anak-anak ya, pada saat bayi. Itu mungkin yang dari sisi penularan tidak ada berbeda, dan faktor risikonya pun juga sama, terutama pada orang-orang yang berhubungan seksual dengan multi partner, kemudian penggunaan jarum suntik, obat-obatan terlarang seperti itu, atau yang ini nanti mungkin kita bahas adalah tertular dari ibunya ketika masih dalam kehamilan, gitu Dok. Kemudian ada nggak Dok cara mendeteksi apakah janin pada ibu hamil itu terinfeksi oleh hepatitis? Mungkin ini yang perlu diflorkan. Jadi sejauh ini belum ada Dok cara untuk mendeteksi hepatitis dari dalam rahim ya. Jadi selama ini kita melakukan screening pada ibunya. Nah, ketika ibu hamil itu positif, maka kita akan melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan supaya bayi tidak tertular. Nah, di sini pentingnya kita lakukan screening universal, dan alhamdulillah ini program sudah nasional dari pemerintah. Ada program namanya triple eliminasi, di mana kita tadi sudah jelaskan Dr. Umi juga, kita akan mengeradikasi HIV, hepatitis B dan sifilis. Nanti targetnya tadi sesuai tahun 2030, harapannya nanti memang pada tahun tersebut sudah cakupan deteksi sudah 100%, dengan nanti harapannya sudah kasus itu sudah zero ya, sudah nol. Jadi nanti itu harapan kita bersama Dok. Oke. Artinya berarti mendeteksinya adalah screening ibu hamilnya tadi ya Dok, betul, ya, saat ANC tadi ya. Betul ya. Oke. Karena kalau pada janin belum ada pemeriksaan khusus. Oke. Kemudian pada ibu hamil yang terkena hepatitis, kira-kira komplikasi apa saja Dok yang bisa terjadi dari sisi objin? Kalau komplikasi sebenarnya sama ya Dok. Dari sisi objin ya, kalau dari ibunya sendiri akan mengalami seperti yang dijelaskan Dr. Umi ya, bahwa risiko komplikasi dari livernya sendiri. Namun dari sisi kehamilan sebenarnya secara umum untuk keluaran kehamilannya tidak jauh berbeda, namun mungkin pada kasus-kasus infeksi ada risiko lebih tinggi untuk terjadi persalinan prematur biasanya. Pada kasus hepatitis pun juga sama, namun untungnya pada hepatitis ini tidak terlalu banyak mengganggu luaran kehamilan. Namun yang jadi concern kita atau apa yang kita perhatikan adalah bagaimana dia sangat menular kepada janinnya, kepada bayi. Itu yang benar-benar kita perhatikan dan akan kita tangani Dok di sana. Artinya yang sangat concern karena resiko tinggi untuk penularan janin betul, ya Dok. Betul, tapi kalau kayak istilahnya dengan kecacatan apa enggak ya Dok? Oh tidak, insya Allah tidak. Jadi kalau hepatitis tidak menyebabkan
insya Allah tidak menyebabkan kecacatan bawaan. Namun ya itu tadi, tapi sangat merugikan ketika bayi itu terkena, janin itu terkena dari ibunya, tertular dari ibunya, maka tadi risiko untuk mengalami hepatitis kronis sampai sirosis sampai kanker hati itu sangat tinggi nantinya pada saat dewasa. Betul. Oke. Kemudian ada nggak dok penanganan atau pengobatan khusus untuk ibu hamil dengan hepatitis? Mungkin dari view Opjin dulu, nanti ada view dari Dokter Umi ya dok ya, ibu hamil tadi. Jadi mungkin saya jelaskan PMTCT ya, bagaimana pencegahan penularan dari ibu ke janin. Itu ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu pertama kita lakukan screening universal. Pada saat ini di semua vaskes primer pun sudah bisa, di puskesmas sudah dilakukan screening tiga penyakit tersebut, HIV, hepatitis B, dan sifilis, dengan pemeriksaan HbSAg biasanya. Nah, nanti dengan screening universal kita akan mendapatkan ibu-ibu hamil yang positif. Nah, pada ibu hamil yang positif nanti kita pantau, kemudian biasanya kalau di rumah sakit itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang lebih jauh, yaitu pemeriksaan HbA1c, atau kalau memungkinkan lebih bagus HBV DNA-nya. Nanti jika positif akan kita konsulkan ke Dokter Umi dan penyakit dalam untuk harapan kita mendapatkan tenofovir. Nah, ini sudah dari POGI juga sudah ini ya dok, untuk apa, mengunggulkan supaya nanti ibu hamil itu yang positif dengan HbA1c positif akan mendapatkan tenofovir, obat antivirus maksudnya. Kemudian nanti setelah lahir, ini yang sangat penting. Nah, ini kita harus ada koordinasi antara rumah sakit dengan pihak puskesmas terkait ya, untuk penyediaan hepatitis imunoglobulinnya. Jadi bayi yang lahir dari ibu yang terkena hepatitis harus mendapatkan HbIg ya, kalau bisa kurang dari 6 jam dari persalinan. Kemudian nanti diikuti oleh vaksinasi yang hepatitis biasa, jadi 3-4 kali. Nah, dengan langkah-langkah seperti itu insya Allah menurunkan risiko penularan dari lebih dari 90% tadi menjadi kurang dari 10%. Jadi sangat-sangat signifikan dok gitu. Oke. Kemudian sebenarnya mekanisme penularan hepatitis dari ibu ke janin itu saat lewat darahnya, saat partusnya, ataukah ketika masih hamilnya, atau gimana dok? Itu mungkin banyak audien yang kepingin ngerti gimana sih sebenarnya mekanismenya. Jadi ada beberapa mekanisme. Yang pertama memang pada saat di dalam kehamilan ya, melalui plasenta. Namun ini relatif lebih kecil. Biasanya kalau tidak ada masalah pada kehamilannya, tidak ada perdarahan, tidak ada pecah ketuban atau apa, itu kecil sekali. Nah, yang paling banyak memang pada saat proses persalinan. Pada kontaknya ya, kontak dengan cairan tubuh dari ibu, itu yang paling besar. Jadi memang di sini kenapa sangat perlu sekali dilakukan penanganan setelah lahir pada janinnya ya, karena memang paling banyak pada saat persalinan dok gitu. Oke, artinya berarti darah ya, media darah saat partus itu, betul, persalinan. Oke, ini tadi yang sedikit untuk kalau dari view Opjin tadi ya, untuk tata laksana ibu hamil yang dengan hepatitis B biar tidak menular. Mungkin Dokter Umi bisa menambahkan dok untuk mungkin kemajuan atau apa yang sudah dicapai untuk saat ini kalau ibu hamil hepatitis B, tata laksananya gimana dok? Iya, betul Dokter Ufa ya. Kalau ada ibu hamil yang punya HbSAg positif ya, nanti dari kandungan atau dari Opjin itu mengkonsulkan ke penyakit dalam atau ke kami, nanti kita periksa HbA1c sama HBV DNA. Itu HbA1c itu melihat seberapa jauh pembelahan virusnya. Jadi memperbanyak virus itu dengan HbA1c. Kalau HbA1c-nya reaktif atau positif, dan nanti juga dilihat HBV DNA. Tetapi HBV DNA hanya sebatas untuk mengetahui, karena kalau sudah HbA1c positif atau reaktif pada trimester ketiga minggu ke-28 nanti akan kami beri tenofovir ya. Akan kami beri tenofovir. Kita juga melihat fungsi ginjal, fungsi livernya juga kita lihat. Tapi kalau HBV DNA-nya di atas 2x10⁵ unit per mililiter, itu juga kita bisa sebagai indikasi bahwa ibu itu harus diberi. Tujuannya apa? Transmisi atau penularan ke anaknya bisa turun sampai 95%. Ini hasilnya sangat memuaskan untuk penularan. Sehingga bayi-bayi yang lahir semuanya pada bebas dari hepatitis ya. Dengan begitu tahun 2030 lama-lama ya bisa hilang itu hepatitis B itu. Oke. Gitu. Oh,
artinya yang krusial tadi ya, Dok, ya, intinya ketika saat partus tadi karena krusial terjadi penularannya. Dan memang dikatakan penularannya itu apakah harus dengan seksio atau dengan pervaginam. Sampai sekarang itu masih kontroversi. Jadi tidak harus berarti dengan seksio supaya tidak tertular darahnya, tidak juga. Karena tertularannya biasanya per plasenta. Jadi sudah lewat plasenta atau mungkin ada gangguan dari plasentanya atau bayinya sendiri imunitasnya kurang. Jadi sebetulnya tidak harus seksio. Dan yang berikutnya juga vaksin dan HBIG itu harus diberikan juga, tidak hanya tenofovir. Tenofovir ini menambah supaya transmisinya benar-benar dihambat gitu. Dan hasilnya memuaskan sekali, kurang dari 5% gitu. Saya pikir yang kurang dari 5% itu ya bayi-bayi yang memang imunnya sangat rendah, mungkin BBLR atau apa, atau mungkin ya memang bayi-bayi secara umum hasilnya bagus sekali. Oke, terima kasih, Dok. Ini yang terakhir untuk Dokter Aldika. Untuk ibu hamil yang dengan hepatitis tuh tadi apakah pasti harus melahirkannya istilahnya sesar atau operasi tadi, ataukah tadi mungkin ini ada view yang lain, Dok? Untuk ya tadi sesuai dengan yang dikatakan Dokter Umi, memang masih kontroversi. Ada beberapa penelitian di Cina yang menunjukkan memang bisa sedikit memperbaiki risikonya, tapi sejauh ini dari semua panduan yang saya ketahui, panduan-panduan organisasi Obgyn besar itu masih menyatakan bahwa persalinan sesuai dengan indikasi obstetri, artinya ya tetap normal saja, kalau nggak ada masalah tetap normal, tidak harus dengan operasi sesar, Dok. Oke, intinya klunya tadi ya ketika trimester akhir kalau ada indikasi diobatin, kemudian tadi untuk istilahnya perlindungan vaksin secara aktif maupun pasif tadi. Kalau menyusui diharapkan jangan sampai ada luka atau lecet itu. Dihisap sama bayi. Ya, diharapkan ibu kalau menyusui ini putingnya jangan sampai luka. Kalau luka dihisap sama bayi, ini yang ketularan. Menjadi potensi untuk penularan juga. Tapi selama bayinya juga sudah divaksin, di HBIG, penularan jadi diperkecil gitu ya. Ya, gitu. Terima kasih Dokter Umi dan Dokter Aldika. Kita ke narasumber ketiga, Dokter Bagus. Mungkin istilahnya gimana, Dok? Sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke, menyambung dengan tadi ya, Dok ya. Bagaimana kondisi hepatitis di Indonesia ini, Dok? Kalau mungkin dari view dari seorang pediater dari secara umum. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya hepatitis pada anak-anak itu sebagian besar itu ringan, tidak bergejala. Jadi ini bukan problem besar di anak-anak, cuman kami yang mengawali. Nanti yang mengakhiri itu Dokter Umi nanti. Kalau itu berkaitan dengan hepatitis B ya, memang awalnya di kami. Kalau kami tidak melakukan tindakan, maka akhirnya akan menjadi pasiennya Dokter Umi yang menjadi sirosis atau menjadi hepatocellular carcinoma. Cuman pada akhir-akhir ini banyak pada anak-anak yang masih itu tangannya masih kecil ya, masih belum dewasa betul, sudah mengalami hepatocellular carcinoma akibat perubahan dari pola hidup. Jadi semuanya berubah sekarang. Kemudian yang paling penting, hepatitis itu bukan hanya virus, masih banyak penyebab lain. Dan itu di anak-anak, bahkan kalau untuk hepatitis virus anak-anak itu yang problem ya seperti disampaikan tadi, penularan hepatitis B dari ibu ke bayinya. Itu yang masih dari masalah besar. Dan itu memang sudah ada programnya, banyak sekali. Itu secara menyeluruh di dunia, bahkan di Amerika dan di dataran Eropa itu sudah banyak yang mereka zero transmission ya, sudah tidak ada lagi. Tetapi kita masih tinggi banget. Kenapa? Karena program ini harus sustainable dan harus menyeluruh. Ya, kita menurutnya besar, bagaimana kita melakukan screening pada ibu hamil semuanya, dan ini memang harus betul-betul butuh effort, betul. Tapi kapan kalau dari mulai ya tidak akan kita bisa mencegah penularan itu. Karena betul penularan hepatitis B itu yang paling penting adalah penularan dari ibu ke bayinya. Karena kalau itu tidak dicegah, 90% lebih mereka akan jadi kronis. Jadi semakin besar dia tertular hepatitis B, maka kemungkinan menjadi kronis semakin kecil. Kemungkinan menjadi kemungkinan muncul gejala yang besar. Jadi gejala hepatitis itu banyak di tempatnya Dokter Umi. Di tempat kami di anak-anak jarang. Jarang banget.
Bahkan penyebab lain biasanya. Oke. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, apakah bisa dikenali bayi atau anak yang terkena hepatitis B? Nggak bisa ya dok ya? Tidak bisa. Jadi kalau ada misalnya gejala kuning seperti gejala hepatitis pada bayi, jangan berpikir itu hepatitis virus A, B maupun C. Tetap harus di screening. Jarang malah, lebih banyak karena penyebab lain kuning itu. Hepatitis pada bayi itu lebih banyak karena TORS infection, bukan pada A, B, C, D dan sebagainya. Jadi tidak bergejala, itu yang bahaya karena dia mengalami namanya immunotolerance. Tidak dikenal sebagai antigen sehingga tidak ada reaksi antigen antibody. Makanya tidak ada gejala karena gejala itu muncul kalau ada reaksi antigen antibody. Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi memang kenapa pada anak-anak sering menjadi kronis karena tidak dikenali gejalanya. Oke. Kemudian bagaimana dok untuk tata laksana khusus kalau bayi yang baru lahir itu yang memang ternyata terkena infeksi hepatitis B? Ya kalau terkena sebaiknya tidak terkena ya. Atau si ibunya dulu yang berandai kasusnya memang ibu yang positif, kemudian apakah bagaimana tata laksana khusus untuk bayinya? Iya, jadi kalau misalnya seperti sarannya Dr. Aldika, Dr. Umi tadi, kalau ibunya sudah positif, jadi kita positif, itu dari awal harus nabung untuk menyediakan vaksin buat anaknya. Ya, kenapa? Karena yang bisa mencegah itu adalah dengan memberikan double vaccination, ya, hepatitis imunoglobulin dan juga HB0. Nah, kenapa muncul HB0? Karena tidak semua bisa tercover oleh imunoglobulin karena mahal ya, dan program pemerintah belum mengcover semua daerah. Oleh karena itu IDAI itu bersama Kemenkes mencanangkan namanya HB0. Begitu right after birth, setelah bayi itu lahir harus segera dilakukan suntikan hepatitis B 0 hari. Vaksinasi hepatitis B 0 hari. Karena kenapa? Demikian pula dengan imunoglobulin yang paling bagus kalau dia hamil, dia bawa aja kemana-mana, disiapkan betul sebelum dia melahirkan. Karena yang paling bagus adalah secepat mungkin. Bahkan kalau Dr. Aldika tadi bilang 6 jam, itu benar. Paling tidak 12 jam lah. Karena sebelum virus itu masuk dalam sel, itu masih bekerja imunoglobulinnya. Tapi sudah masuk sel, tidak ada gunanya. Jadi betul-betul, tapi bagaimana kalau terlambat? Ya tidak apa-apa, dikasih aja. Cuman efektivitasnya sebagai menurun dibanding kalau dia diberikan pada saat yang lebih cepat. Jadi double immunization itu sangat penting mencegah, karena itu dikatakan kalau dua-duanya dikasihkan itu proteksinya bisa sampai 90%. Lebih bahkan. Untuk HBIP dok, yang tadi vaksin yang katakanlah imunoglobulin yang sudah siap matang tadi, ketersediaannya memang ada pada semua puskesmas atau mungkin jadi perlu apa istilahnya untuk mandiri menyediakan atau bagaimana dok? Kalau tadi kan vaksinnya sudah dokter Bagus tadi bilang bulan ke 0, ke 1, 2, 3, tapi yang khusus untuk imunoglobulin tadi dok, mungkin yang jadi, menarik. Sebenarnya imunoglobulin itu pemerintah sudah melakukan programnya, tapi belum pada semua tempat, ya. Dan sebenarnya imunisasi pun sudah lama kita jalankan, tetapi memang belum tak bisa tanpa didukung oleh 3 hal tadi. Mulai dari screening yang universal, kemudian pemantauan pada ibu hamilnya, dengan pengobatan tadi mungkin sekarang mau dicanangkan dengan memberikan tenofovir pada trimester ketiga, dan juga memberikan double immunization, HBG. Cuman memang HBG itu mahal, jadi memang mahal, jadi harganya mahal, tidak semua orang bisa beli. Oleh karena itu pemerintah bersama IDAI mensiasati dengan memberikan HB0. Karena pada beberapa penelitian di negara berkembang juga ya, yang juga sama-sama tidak mampunya. Waktu itu saya menemukan satu paper di negara India itu lumayan 70% bisa mencegah penularan dari ibu ke bayinya kalau itu diberikan HB0. Tapi yang paling efektif adalah kalau dua-duanya diberikan. Oke, berarti mestinya double protection tadi ya dok idealnya. Tapi oke. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira ketika pada bayi yang tadi sudah mendapatkan vaksin tadi, apakah ketahanannya itu bisa seumur hidup ataukah ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan untuk tahu sudah muncul antibodi atau belum gitu dok untuk si bayi yang sudah dapat vaksin tadi? Iya, biasanya setelah dilakukan imunisasi diteruskan dengan dilakukan dengan double immunization di awal tadi, dilakukan imunisasi standar sesuai jadwalnya, ya, mengikuti jadwal imunisasi biasa. Biasanya dilakukan pemeriksaan setelah 9 bulan atau sebenarnya 1 bulan setelah imunisasi satu seri imunisasi terakhir, biasanya 1, 2, 6 atau 1, 2, 3, 4
1 bulan berikutnya, atau biasanya kalau di program puskesmas itu 9 bulan, dicek kadar HPS-Ag-nya atau anti-HPS-nya. Kalau anti-HPS-nya terbentuk, HPS-Ag-nya negatif, ya sudah dia kebal. Maka dia bisa punya kebalan itu bahkan meta-analisisnya itu sampai 15-20 tahun. Ya, karena dia punya sel T memori. Apalagi negara yang endemis seperti kita itu natural boosternya banyak, jadi terbentuk terus. Ada namanya natural booster atau kekebalannya bisa dipertahankan terus. Jadi apakah perlu booster? Tidak ada salahnya. Boleh diberikan kalau mau dikasihkan booster. Kenapa? Karena vaksinasi hepatitis B itu sekarang tidak lagi menggunakan virus, tetapi menggunakan DNA rekombinan. Jadi yang diambil cuma HPS-Ag-nya saja, bukan virusnya utuh. Jadi itu rekayasa ini menggunakan jamur untuk mendapatkan HPS-Ag aja. Jadi aman betul, sudah tidak lagi menggunakan jamur, menggunakan virus lagi. Jadi cukup aman. Oleh karena itu kalau mau dikasihkan booster ya monggo. Tetapi pada beberapa banyak penelitian dengan memberikan 1 seri aja itu bisa memberikan proteksi minimal 15 tahun. Oke. Berarti lama ya dok ya, proteksinya 15 sampai tadi sekitar 20 tahun jadi. Oke. Kemudian yang pertanyaan terakhir ke Dokter Bagus. Ini akhir-akhir ini kita pernah mendengar adanya hepatitis akut yang misterius. Nah, yang kemarin sempat jadi booming. Mungkin seiring dengan peringatan Hari Hepatitis Sedunia ini, Dokter Bagus bisa sedikit memberi sharing apa sih yang dimaksud hepatitis misterius yang kemarin itu. Kemudian fenomena itu pada anak-anak apakah cukup sering dan sekarang bagaimana dok perkembangannya? Mungkin bisa sedikit bercerita Dokter Bagus. Iya. Jadi justru kenapa dikatakan misterius, dan ini memang problemnya di anak-anak, karena syaratnya itu harus di bawah 18 tahun. Kenapa? Karena biasanya di anak-anak itu tidak bergejala. Kenapa ini jadi masalah? Karena pada hepatitis ini hampir semuanya mengalami gejala, dan sebagian besar berat, bahkan ada beberapa sekitar 14% itu yang harus tidak transplantasi hati. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena gejala hepatitis, namanya fulminan hepatitis. Itu yang sangat jarang di anak-anak. Biasanya pasien dokter umum yang sering mengalami fulminan dewasa. Anak-anak sering, ini banyak anak-anak. Dan setelah dicek, baik A, B, C, D, E-nya itu negatif semua. Makanya semua orang itu bingung. Bingungnya kenapa? Sudah gejalanya berat, tidak tahu penyebabnya, tidak tahu bagaimana mencegahnya. Ini jadi masalah besar. Dan kasusnya semakin lama yang bertambah sih. Sekarang sudah hampir sekitar 600-an lebih di seluruh dunia ya. Jadi alhamdulillah di Indonesia sih masih belum terlalu banyak, ada sekitar 29-an kasus yang probable. Yang diduga yang probable itu hanya sekitar 16. Yang betul-betul terbukti belum ada. Belum ada kasus yang confirm. Kenapa? Penyebabnya belum ada. Sampai sekarang masih under investigation, jadi masih belum ada yang tahu apa penyebabnya. Dan ini jadi masalah. Cuman saya sampaikan saat ini, justru tidak usah menjadi khawatir, tidak usah terlalu, maksudnya menjadi satu yang kekhawatiran berlebih pada masyarakat. Yang penting tetap mencanangkan namanya pencegahan secara menyeluruh. Karena diduga penyebabnya bisa fekal oral, ya sudah, jalankan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Tetapi ada yang menyarankan, bahkan di Inggris itu dikatakan banyak berhubungan dengan namanya virus yang itu apa namanya? Jadi banyak dikaitkan dengan virus yang bisa menular melalui inhalasi, ya. Ya itu jadinya tetap aja penggunaan satu dengan PHBS. Kedua dengan menerapkan protokol kesehatan yang secara jadi dua-duanya itu jalankan saja. Jadi tidak usah khawatir, yang penting tetap jaga PHBS-nya. Kalau yang untuk yang melalui penularan melalui tadi dalam udara ya universal precaution untuk kita orang kesehatan. Yang untuk melalui fekal oral ya penerapan hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau yang melalui inhalasi ya kita lakukan protokol kesehatan dengan baik. Saya kira itu mungkin yang saya sampaikan. Intinya tetap pola hidup sehat itu ya dok? Iya. Oke. Kemudian ini untuk berikutnya mungkin untuk pertanyaan untuk dari ketiga narasumber ini, kira-kira apakah masyarakat kita tuh masih secara fakta cukup mudah nggak dok untuk
menjangkau fasilitas istilahnya kesehatan untuk bisa screening maupun melakukan pengobatan. Ini mungkin Dokter Umi ya Dok ya. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Ulfa ya. Di tema Hari Hepatitis Sedunia tahun ini itu memang temanya mendekatkan layanan kesehatan untuk pengobatan hepatitis. Jadi tidak harus sampai ke vaskes 3, di puskesmas pun bisa. Untuk mendiagnosa dengan HBsAg, anti HCV bisa diberikan. Tapi untuk terapi juga bisa sampai vaskes 2. Jadi tidak harus sampai yang jauh-jauh. Itu memang programnya ke sana. Juga tadi yang ditanyakan Dokter Bagus, memang program pemerintah sudah ada HBIG ya, imunoglobulin dan vaksin itu sudah dicanangkan, dan sekarang ini tahun ini lebih ditekankan lagi untuk didekatkan ke bidan-bidan atau puskesmas-puskesmas itu. Bahkan untuk sebelum si bayi itu lahir, si bidan atau dokternya itu melakukan ANC ya, untuk dimintakan formnya, dimintakan HBIG, jadi harus dimintakan HBIG-nya. Jadi pada saat lahir itu HBIG itu sudah ada, sudah siap. Ya, jadi enggak pada saat lahir langsung minta, enggak, sebelumnya sudah kemarin ada acara di Hari Hepatitis Sedunia di Dinas Kesehatan Kota itu sudah membahas seperti itu. Jadi sudah semuanya harus targetnya, mereka harus punya target seperti target program-program yang lain. Jadi untuk mencapai target 100% itu untuk mendapatkan eliminasi nantinya. Jadi seperti itu. Kalau dulu mungkin belum agresif karena mungkin ada pandemi COVID, dan sekarang lebih digiatkan lagi. Makanya disebutkan juga dari WHO, hepatitis kanbit, jadi hepatitis tidak bisa menunggu. Maka sekarang ini temanya mendekatkan layanan ke masyarakat lebih dekat gitu ya. Terima kasih. Oke, sesuai dengan temanya ya Dok ya. Terus kemudian ini bagaimana program vaksin hepatitis saat ini di Indonesia? Mungkin kalau tadi kita sudah berbicara istilahnya ke Dokter Bagus untuk pediatri, kayaknya sudah sesuai program pemerintah ya Dok ya. Terutama tadi bulan ke-0 segera dapat vaksin lebih dini. Tapi mungkin untuk vaksinasi dewasa, Dokter Umi mungkin bisa. Iya, makasih ya. Untuk program hepatitis dewasa, vaksinasi hepatitis dewasa itu tidak ada program dari pemerintah ya, yang ada programnya memang untuk bayi. Karena seperti diketahui, yang menyebabkan kronisitas itu penularan saat bayi, saat neonatus. 90% itu kalau bayi lahir dari ibu hepatitis B, 90% bayinya kena hepatitis. Dan kalau sudah kena, kalau tidak dilakukan pencegahan dari ibu maupun bayinya ya, misalnya ibunya tidak diberi obat antivirus, bayinya tidak divaksin aktif maupun vaksin pasif ya, HBIG, itu akan terjadi seperti itu 90%. Dan 90% ini 90% akan menjadi kronis ya, yang jadi masalah itu di sini sebenarnya, bukan yang dewasa, sehingga pemerintah tidak memberikan program untuk vaksinasi pada dewasa. Seandainya dewasa itu kena hepatitis B, untuk menjadi kronis itu tidak banyak, hanya 10-20% aja. Ya, memang tetap kita harus hati-hati karena bisa saja kronis. Nah, kalau dewasanya kenanya umur 50, dia jadi hepatitis, jadi sirosis ya umur 80. Keburu dia mungkin meninggal bukan karena hepatitis ya, atau bukan karena sirosis ya, seperti itu. Jadi program itu tidak dilakukan untuk dari pemerintah. Demikian Dr. Ulfa. Tapi kalau mau vaksin sendiri boleh boleh saja di vaksin di layanan kesehatan atau di dokter di hepatolog atau internis ya, itu di rumah sakit bisa saja meskipun dewasa. Dan memang kan ada, kita ingin vaksin misalnya suami istri yang ada yang kena dan suaminya positif, istrinya dicek negatif HBsAg maupun anti HBsnya negatif, maka bisa vaksin gitu untuk menghindari penularan. Terima kasih Dr. Ulfa. Oke. Ya Dok, ini termasuk tadi juga bisa menjawab kalau ada pertanyaan begini. Kalau salah satu anggota keluarga kita sakit, dan ini misal hepatitis B, apakah wajib screening pada keluarga terdekat yang misalnya yang paling penting adalah satu rumah? Iya, jadi cek untuk si yang satu rumah itu yang diperiksakan misalnya terutama suami istri gitu ya. Maka kalau suaminya kena, istrinya cek HBsAg sama anti HBsnya. Kalau sudah punya kekebalan anti HBs lebih dari 10, tidak perlu divaksin. Tapi kalau anti HBsnya negatif, HBsAg-nya juga negatif, lah itu perlu divaksin. Tapi kalau HBsAg-nya ternyata temannya ini HBsAg-nya juga positif, ya harus sama-sama diobati ya, sama-sama dievaluasi lebih lanjut untuk keperluan pengobatan. Oke. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan Dokter Bagus, bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam penanganan hepatitis, khususnya pencegahan Dok, berupa vaksinasi tadi, apakah
secara lapangan itu sudah cukup efektif, efisien, atau ada kendala lain secara untuk program vaksinasi tadi? Ya, imunisasi. Jadi kalau menurut saya pemerintah sudah berbuat maksimal, tapi kembali lagi kesadaran masyarakat juga harus dikembalikan lagi, diingatkan lagi. Tanpa peran aktif partisipasi masyarakat, ya semuanya itu tidak akan bisa berjalan baik, karena pemerintah punya banyak keterbatasan juga. Artinya gini, bahwa pada daerah-daerah yang tidak tersentuh, misalnya oleh program, tentunya harus ada keinginan untuk mandiri untuk memeriksa dirinya. Ya, termasuk juga kepatuhan dalam memberikan hepatitis immunization tadi. Jadi kalau memang betul-betul HB0 ya HB0, jadi betul-betul HB0 dijalankan. Paling tidak itu bisa membantu untuk daerah-daerah yang belum tercover oleh program pemberian HPIG tadi atau program pemberian antivirus pada ibu hamilnya, bisa paling tidak memberikan proteksi lah pada bayinya supaya tidak tertular. Karena untuk memutus rantai penularan ini susah, karena kalau bayinya tertular nanti dia menjadi kronis, satu kemungkinan dia menjadi healthy carrier, dia jadi menular lagi suatu saat. Jadi memutus rantai penularan harus dari betul-betul dari sumbernya. Jadi betul-betul screening ibu hamil mulainya, memberikan antivirus pada ibu yang positif, memberikan double immunization aktif dan pasif pada bayi yang lahir dari ibu yang HBsAg positif, kemudian memantaunya pada menjalankan imunisasi secara universal pada semua bayi. Saya kira itu adalah cara untuk menghentikan atau memutus rantai penularan hepatitis B tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir ke Dokter Aldi, ada nggak dok misalnya selama ini di Opjin, kalau misal kalau tadi pasangan mau menikahkan premarital konseling ya, kalau misalnya sudah menikah dan mereka mau berencana punya anak, apakah Opjin punya program tersendiri seperti bagaimana misalnya kalau positif untuk adakah konseling khusus sudah rutin atau gimana dok untuk Opjin itu? Oke, terima kasih Dokter Ulfa. Jadi kalau untuk Opjin saat ini kita sudah rutin dok untuk melakukan universal screening ya pada untuk triple eliminasi tadi, HIV, hepatitis B dan sifilis. Jadi semua ibu hamil pada pertemuan pertama akan kita periksa untuk hepatitis B-nya terutama ya. Dalam hal ini nanti kita akan lakukan penanganan tadi sesuai yang sudah dijelaskan untuk. Jadi memang target awalnya sih nanti ke depan itu 100% untuk ibu hamil semua harus cover untuk pemeriksaan HBsAg-nya, sehingga nanti insya Allah dengan kita tangani maka akan semakin sedikit dan akhirnya akan hilang hepatitis B ini dari Indonesia. Artinya itu sudah tersosialisasi ya dok, bahwa mungkin saat ANC pertama itu datang tuh tadi triple screening untuk triple eliminasi itu sudah dok. Jadi berjalan ya dok. Sudah berjalan. Jadi semua paskes primer pun puskesmas semua sudah melakukan screening. Alhamdulillah ini sudah screening untuk HBsAg-nya gitu. Oke, terima kasih. Demikian mungkin ada masing-masing pembicara bisa memberikan satu take home message untuk dari yang sudah tadi diutarakan tadi, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk yang ringkasan sebagai take home message. Mungkin kami mulai dari Dr. Umi dulu, silakan, kemudian Dr. Aldi dan terakhir ke Dr. Bagus. Silakan Dr. Umi. Terima kasih Dr. Ulfa. Untuk kita juga dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia yang ke-13 ini, dan juga untuk para audien ataupun para siapapun yang misalnya ada menderita hepatitis B atau hepatitis C, maka jangan segan-segan untuk membawa ke layanan kesehatan terdekat ya, karena sekarang sudah ada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan itu dipenuhi segala kemungkinannya oleh pemerintah, maupun misalnya ada pemeriksaan HBsAg, anti HCV, dan pengobatan juga bisa dilakukan di layanan vaskes yang terdekat dari jangkauan para masyarakat semuanya. Demikian Dr. Ulfa. Terima kasih. Untuk Dr. Aldi mungkin apa yang ingin take home message-nya apa dok yang ingin disampaikan? Terima kasih Dr. Ulfa. Jadi untuk mungkin semua tenaga kesehatan atau ibu hamil yang menonton acara ini, bahwa sangat penting untuk mencegah penularan atau mengeradikasi hepatitis B itu dari saat kehamilan. Jadi prinsipnya semua ibu hamil harus mendapatkan pemeriksaan HBsAg atau dilakukan screening universal. Malah lebih bagus lagi ini sebenarnya untuk
semua ibu yang berencana hamil ya, sebelum hamil datang ke pusat kesehatan atau ke dokter untuk melakukan preconception counseling ya. Jadi konseling sebelum hamil. Di sana nanti kita periksa hepatitis B-nya malah lebih bagus lagi. Jadi nanti hamil sudah dalam keadaan sudah kebal terhadap hepatitis B, jadi tidak dalam keadaan sakit. Jadi harapannya demikian. Jadi insya Allah nanti ke depan sudah bisa kita hilangkan hepatitis B ini dari Indonesia. Oke, sesuai dengan targetnya ya dok ya. Kemudian dokter Agus dok, apa take home message yang ingin disampaikan dok dengan dari uraian tadi dok? Ya, baik, terima kasih dokter Ulfa. Jadi tiada yang lebih baik dari mencegah, karena sebenarnya pengobatan yang paling efektif itu mencegah, karena lebih murah, lebih mudah, lebih efektif dibandingkan mengobati kalau dia sudah terkena. Paling lagi sekali lagi, kalau memang terindikasi ibunya positif, ya siapkan betul agar bayinya mendapatkan imunisasi baik aktif maupun pasif, terutama hepatitis B ya. Tetapi yang lain, apalagi dengan fenomena hepatitis yang unknown ini, ya tetap aja pencegahan yang paling penting. Tutup semua rute yang memungkinkan terjadi penularan. Fekal oral kita lakukan dengan misalnya dengan melakukan PHBS yang melalui inhalasi karena dikaitkan dengan adenovirus M441 itu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk tenaga kesehatan yang mungkin terpapar ya dengan melakukan universal precaution dengan benar. Saya kira itu semua bisa membuat kita tercegah dari kemungkinan untuk mendapatkan hepatitis, baik itu penularan yang dari ibu ke bayi maupun penularan di tempat yang lain. Dan tetap bisa menjaga anak kita supaya menjadi generasi yang bermutu di kemudian hari. Saya kira itu, Dr. Ulfa. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa kita tarik benang merahnya tadi ya, dimulai dari waktu masih dalam kandungan, sebelumnya ANC tadi, kemudian ada screening, triple screening, kemudian pada anak-anak ada treatment khusus, dan ketika dewasa nanti ada bagian dokter Umi yang tadi ya dari penyakit dalam yang ada treatment khusus. Jadi prinsipnya kita eliminasi virus hepatitis itu sehingga kita wujudkan masa depan yang bebas hepatitis baik bagi ibu maupun untuk anak-anak. Sesuai dengan tema besar kita juga ya dok yang kali ini di mana tadi bahkan sekarang yang tema 2022 tadi bringing care closer to you, hepatitis cannot wait. Jadi kita dekatkan untuk layanan kesehatan sampai primer karena hepatitis tidak bisa menunggu. Jadi prinsipnya sampai tujuan akhirnya adalah adanya bebas hepatitis untuk ibu maupun anak-anak. Demikian mungkin rangkuman atau kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi kali ini. Untuk berikutnya waktu kami serahkan kepada host. Silakan Dr. Afid. Baik, terima kasih Dr. Ulfa karena sudah memandu kegiatan pada sore hari ini. Menarik sekali ya ini tadi diskusinya dokter, yaitu tentang hepatitis. Sedikit menyampaikan kembali tentang kesimpulan dari diskusi pada sore hari ini, yaitu hepatitis tetap perlu diwaspadai karena hepatitis dapat dengan mudahnya menular. Dan salah satu penularannya yaitu melalui transmisi ibu ke janin atau ke anaknya. Sehingga perlu dilakukan pencegahan dimulai dari dilakukan pre-screening atau screening sebelum kehamilan dan juga dilakukan vaksinasi kepada anak-anak. Sehingga penting sekali nih buat teman-teman dokter UNER TV yang mengalami tanda atau gejala seperti hepatitis untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan penanganan sehingga hepatitis tidak bisa menunggu. Nah, sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dokter UNER TV yang sudah mengikuti kegiatan kami dari awal hingga akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dokter karena sudah menghadiri kegiatan dokter UNER TV dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu mengikuti kegiatan kami karena kami akan selalu menyajikan informasi kesehatan di setiap minggunya. Lalu pada Jumat depan akan ada topik yang menarik
yaitu tentang apa itu empty sella syndrome, sehingga jangan lupa untuk terus menonton dan mengikuti akun channel YouTube kami. Nah, baik, akhir kata saya Dr. Ovina Dasaputri mewakili tim kru yang bertugas mau undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dalam kegiatan sore hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Same